Mari kita berdoa. Di dalam penebusan yang daripadamu lah kami boleh ada di tempat ini pada saat ini, menerima satu undangan yang begitu mulia untuk kami dipersekutukan di hadapan Allah, menghampiri kekudusan Allah yang terlebih dahulu kami dikuduskan dengan darah Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sungguh kasih-Mu yang kudus yang menjadikan kami orang-orang merdeka untuk boleh menikmati Engkau. Biarlah kami boleh terus belajar mengerti arti penebusan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang hanya sekedar datang menjadi sebuah keberadaan yang hanya demi kepentingan kami, tapi kami boleh sadar kami diundang datang menjadi anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu yang Kau kuduskan, Kau khususkan menjadi milik kepunyaan-Mu, yang Kau pakai menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah kepadamu. Kami ini diperkenankan memuji, memuliakan nama-Mu, berseru di dalam syafaat kami kepadamu, dan menjadi orang-orang yang Kau anugerahkan dengan kebenaran-Mu. Kami mintakan kepadamu ya Allah kami yang hidup, di dalam kami mempercakapkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Selidiki hati kami, buka pikiran kami, telinga kami untuk menjadi orang-orang yang boleh belajar kebenaran, boleh dibentuk oleh kebenaran dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan kuduskan dan Tuhan pakai menyatakan isi hati-Mu saja. Sertai dan berkati kami di dalam menit-menit pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Beranugerah dan berbicaralah kepada kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Tuhan dan bersyukur untuk anugerah Tuhan saya boleh ada di tempat ini sekali lagi. Tahun lalu ya, November saya boleh ada di sini, dan sekarang boleh ketemu dengan Bapak Ibu dan jemaat sekalian di Citra untuk kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang karunia dari Roh Kudus di dalam gereja Tuhan. Dua poin yang utama yang kita mau renungkan, sebenarnya apa itu karunia? Secara singkat kita lihat nanti secara prinsip firman Tuhan, dan lebih banyak kepada pembahasan untuk dua hal, yaitu kepada siapa diberikan karunia itu sebenarnya, dan untuk apa karunia itu diberikan. Supaya kita boleh menyelidiki arti hidup kita di dalam penebusan, dan kita boleh mengerti apa satu karya Roh Kudus dari begitu banyaknya kelimpahan karya Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan, yaitu tentang karunia yang diberikannya kepada kita sebagai gereja. Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari kitab Efesus. Kita membaca secara bergantian dari pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-16. Efesus pasal 4. Yang sudah menemukan, kita membaca bergantian Efesus pasal 4 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, aku, Paulus, menasihatkan kamu, gereja Tuhan, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia, dianugerahkan karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sama-sama kita baca ayat ke-7. 3, ya.
Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak melakukan pembacaan untuk pendekatan secara biblikal, tapi secara tematik di dalam secara fokus untuk melihat karunia Roh Kudus. Jadi kita tidak membahas secara eksposisi kitab ini, tapi melihat prinsip di dalam kitab ini dan di dalam kitab-kitab lain tentang karunia Roh Kudus. Setidak-tidaknya melalui pembelajaran ini, paling tidak di dalam dasarnya kita boleh belajar untuk mengkoreksi terlebih dahulu pandangan atau ekstrim yang salah di dalam gereja. Seringkali orang menyikapi tentang karya Roh Kudus atau khususnya karunia Roh Kudus jatuh kepada dua pandangan yang ekstrim. Sejenis pertama, orang-orang yang jatuh kepada pandangan ekstrim tentang karunia, bahwa melihat karunia Roh Kudus itu hanya di dalam ranah supranatural. Di luar hal-hal supranatural itu bukan karunia. Jadi karunia itu hanya hal-hal yang supranatural. Ya akhirnya karunia-karunia yang dikejar itu karunia-karunia supranatural, berbahasa lidah, bernubuat dan segala macamnya. Dan ujung-ujungnya ekstrim jatuhnya adalah masih dalam bagian pertama ini, orang-orang yang akhirnya kebablasan hanya melihat Roh Kudus sebagai semacam sebuah energi saja atau sebagai sebuah kuasa saja. Tidak lagi melihat Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ini satu hal yang sangat menghina Roh Kudus sebenarnya. Bukan hanya sebuah kebablasan, bukan hanya sebuah kesalahan interpretasi, tapi sebuah penghinaan bagi Allah. Sebab apa? Dia Allah, dia pribadi, dia yang bekerja. Tidak bisa dipandang hanya sebagai sebuah energi. Ya kita tahu lah ya, gereja-gereja yang ekstrim yang mengatakan bahwa terimalah Roh Kudus. Loh, kamu siapa? Itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya memang Roh Kudus, Yesus mengatakan kalimat itu. Tapi itu sebagai esensi dari substansi Allah Tritunggal. Yang Bapa mengutus anak, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Maka tidak bisa saya mengambil kualifikasi yang sama dengan Yesus untuk menyatakan kamu menerima Roh Kudus. Lewat energi tangan saya dan segala macamnya. Ini kebablasan yang sangat fatal. Oke lah, kita nggak sedang membahas itu untuk menghina atau menggebukin yang lain. Tapi sebaliknya, ekstrim kedua yang sebenarnya sama kualitas keberbahayaannya. Yang sampai reformanda. Ini banyak terjadi di dalam gereja-gereja reform. Apa itu ekstrim keduanya? Bahwa seringkali kita melihat urusan atau membahas tentang urusan karunia Roh Kudus hanya karena tadi itu ekstrimnya sama. Ya, karunia Roh Kudus itu kan hal-hal yang supranatural. Jadi itu sudah berakhir. Nah, ini ekstrim yang tadi. Ekstrim pertama melihat ini satu hal yang dikejar-kejar. Ekstrim kedua memandang ini menjadi satu hal yang sudah berakhir. Kan Alkitab sudah selesai ditulis, maka karunia-karunia itu tidak perlu lagi. Dulu karunia-karunia itu perlu, berbahasa lidah seperti para rasul dan segala macamnya. Oh ya, untuk firman Tuhan bisa diberitakan. Maka sekarang Alkitab sudah final, sudah tidak perlu lagi. Kebablasannya, saudara-saudara sekalian, akhirnya kita mengabaikan membicarakan hal ini. Ini menjadikan apa? Dampak masalahnya, gereja jadi dingin. Semacam jadi panas, nggak karu-karuan, panas kebablasan, meledak mobilnya begitu ya kalau kepanasan engine-nya. Semacam lagi gerejanya jadi dingin, dinyalain pun mobilnya nggak bisa. Sepertinya menjadi gereja yang jalan saja, tapi menjadi gereja yang begitu dingin. Sebab apa? Kalau memang karunia itu sudah berhenti, kenapa ini ditulis dalam bentuk present? Bahwa karunia itu diberikan kepada kamu. Bukan ini dulu diberikan kepada kamu. Tidak, sekarang. Berarti ini satu hal yang harus kita pikirkan. Selain itu seringkali kita menjadikan melihat doktrin ini menjadi satu hal. Ya sudahlah, itu cuma teori. Ternyata tidak, saudara sekalian. Kalau kita benar-benar mau renungkan dan malah pada hari ini kita mau coba benar-benar renungkan. Doktrin Roh Kudus dan karunia Roh Kudus adalah hal yang paling berhubungan dengan kehidupan kita sebagai gereja. Karena bahwasanya setelah kita ditebus, kita dipanggil menjadi gereja, dan bahwasanya gereja adalah sedang berjalan sebagai gereja, itu hanya gara-gara pimpinan Roh Kudus, dan itu pun dijalankan di dalam karunia-Nya Roh Kudus. Jadi sangat terkait dengan praktika kehidupan kita sebagai gereja. Maka ketika kita mengatakan kita sebagai gereja tidak baik-baik pikirkan tentang karunia Roh Kudus dalam gereja, maka apa arti kita sebagai gereja? Gagal kita menjalani kehidupan kita sebagai gereja. Sekalipun kita bilang kita melayani, tapi tidak baik pikir, tidak benar-benar sungguh-sungguh pikirkan apa yang diinginkan Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang memimpin gereja. Apa yang kita harus kerjakan di dalam karunia yang sudah Roh Kudus berikan kepada kita. Maka kalau kita nggak pikirkan ini, sekalipun kita mengatakan kita mengerjakan hal-hal yang baik, jangan-jangan itu baik menurut kita tapi tidak tentu menurut Tuhan. Berapa banyak orang berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi menurut baiknya siapa? Maka ketika saya menjadi seorang yang berusaha untuk memberikan suatu hal yang baik, tapi tidak pernah pikir apa yang baik menurut orang itu, maka apa jadinya? Ilustrasi sederhana ya, ada suatu kali ibu di kampung, setiap kali mau makan sama suami dan anaknya, buru-buru, dia sudah siapin semua, mereka selalu mulai dengan doa. Amin, mamanya yang langsung ambil kepala ikan. Besok makan lagi, amin, dia langsung ambil kepala ikan.
suaminya salah sangka, anaknya salah sangka, ini mama selalu ambil yang pertama gitu. Sudah singkat ceritanya, tapi mereka tahu mamanya kerja setengah mati dan segala macam. Singkat cerita, mau bikin surprise, papanya pikir mama selama ini kerja setengah mati ya, papa ke sawah, tapi mama bantu juga di rumah, mama harus cuci bla 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 semuanya ya. Yuk kita mau beri yang terbaik buat mama. Apa ya yang kita mau pikirkan? Mama nggak pernah minta apa-apa. Oh, kita sama-sama tahu. Mama sukanya apa? Kepala ikan. Ayo kita pergi beli ikan terbaik, kita minta beli kepalanya saja. Singkat cerita, sampai di hari H, mama selesai pulang nyuci atau apa, anak sama suami sudah tunggu. Selamat ulang tahun, buka jebret kepala ikan. Mamanya senang atau nangis? Lah kenapa? Bukan bosan. Mamanya bilang, selama ini saya makan kepala ikan supaya kamu bisa makan dagingnya. Saya rela untuk tahan itu. Poinnya apa? Kita somehow selalu berkata saya ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya melayani Tuhan. Tapi tidak pernah tanya yang terbaik menurut siapa. Oh, saya akan kerjakan ini, saya akan kerjakan itu. Tuhan bilang saya tidak butuh. Saya mau kamu kerjakan yang lain. Oh, tidak bisa Tuhan. Tenang-tenang saja di situ. Saya akan kerjakan ini. Gereja yang tidak benar-benar menggumulkan tentang apa karunia yang diberikan Tuhan kepadamu sebagai gereja Tuhan. Sekalipun yang kau kerjakan itu kelihatan baik, Tuhan tidak berkenan. Itu sebab kita harus benar-benar memikirkan. Jadi sebenarnya apa itu karunia Roh Kudus? Dan yang kedua, kepada siapa karunia itu diberikan? Dan apa yang menjadi tujuan dan implikasi karunia itu kepada gereja? Pertama, apa itu karunia Roh Kudus? Dari ayat yang kita baca tadi, dan sebenarnya banyak sekali Alkitab menggambarkan tentang karunia. Menarik ya, Alkitab itu tidak pernah mendefinisikan sesuatu hal berhenti di dalam satu ayat. Dia membukanya di dalam faset yang begitu banyak, sehingga kita boleh melihat kelimpahan kebenaran itu di dalam satu keutuhan yang panjang. Maka Tuhan menyingkapkan kepada berapa banyak nabi, di dalam berapa banyak rasul, di dalam berapa banyak peristiwa, di dalam kurun waktu yang panjang. Sehingga dia menjadi satu keutuhan. Itu yang disebut dengan sebuah konsep progressive revelation. Wahyu yang tidak berhenti di satu kalimat, tapi menjadi satu hal yang makin berkembang untuk kita ngerti. Itu sebab dalam hal ini konteksnya juga untuk kita melihat karunia Roh Kudus harus dibaca di dalam faset yang begitu limpah. Jadi jangan ambil satu ayat, kutip ayat itu dan berhenti di ayat itu. Bisa ya. Nah dalam hal ini kita boleh melihat kalau kita menyelidiki rupa-rupa karunia memang paling banyak di dalam surat-suratnya Paulus. Dan juga ada di kitab-kitab lain seperti di dalam surat Injil juga sebenarnya dikatakan Yesus memberikan, kalau dari pasal 14 sampai pasal 15 itu waktu memberikan Roh Kudus itu juga ada poin tentang karunia di situ. Lalu di dalam suratnya Paulus di dalam kitab Roma pasal 12 itu bicara tentang karunia. Di dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 itu bicara tentang karunia. Di dalam Efesus pasal 4 sampai pasal 5 itu menekankan tentang karunia. Atau di surat lain Petrus misalnya mengatakan di dalam 1 Petrus 4 itu semua satu pasal itu bicara tentang karunia. Secara kesimpulan kalau kita melihat sebenarnya apa itu karunia, bahwa Alkitab menggambarkan tentang bahwa karunia adalah kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada setiap kita masing-masing umat tebusan yang diperlengkapi untuk mengisi kebutuhan jemaat. Jadi yang disebut dengan karunia tidak tentu hanya urusan hal-hal yang supranatural. Bahkan kalau kita menyelidiki seluruh rupa-rupa karunia yang digambarkan khususnya dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, yang paling banyak karunia itu berbicara tentang hal-hal yang natural, hal-hal yang real di dalam gereja, bukan hal-hal yang supranatural. Tentu ada aspek-aspek supranatural seperti berbahasa lidah dan segala macamnya, tapi substansi yang terbesar adalah hal-hal yang natural, hal-hal yang real di dalam gereja. Nah ini yang menjadi aspek pertama dari pengertian secara definisi tentang karunia Roh Kudus. Sekali lagi itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita masing-masing umat tebusannya yang diperlengkapinya untuk mengisi kebutuhan jemaat. Maka kalau kita melihat kategori dari rupa-rupa karunia yang diberikan, ada listnya ya. Pasal 12 di dalam 1 Korintus ada listnya. Pasal Efesus pasal 4 tadi ada yang dikatakan listnya itu bukan dalam bentuknya berbahasa lidah, bernubuat, bukan. Dalam bentuk pekerjaannya. Jadi aspek-aspeknya banyak. Di dalam Korintus dikatakan list karunia dalam bentuk-bentuknya. Di dalam Efesus dirupakan dalam bentuk pekerjaannya. Ada Tuhan yang memberikan para nabi, Tuhan yang memberikan para rasul, Tuhan yang memberikan para penginjil, Tuhan yang memberikan para penggembala. Itu modelnya Efesus. Di dalam Korintus ada rupa-rupa, ada orang yang bernubuat, ada yang memberitakan firman, ada yang berbahasa lidah, ada yang bermazmur. Nah itu rupa-rupa karunia. Nah kalau kita kumpulkan semua pengkajian itu,
Kalau jadi PA ya baru kita bahas satu-satu ya, tapi ini di dalam pembahasan secara kesimpulan, maka semuanya itu dapat digabungkan, dapat dimengerti bahwa karunia itu di dalam bentuk apa sebenarnya. Apa yang menjadi esensi dari karunia? Pertama, bahwa karunia diberikan Tuhan itu rupa-rupanya adalah untuk, pertama, menyampaikan kebenaran. Para nabi, para rasul, ada yang memberitakan Injil. Jadi intinya adalah karunia itu adalah untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Jadi Roh Kudus memberikan karunia kepada kita yang melaluinya itu menjadi satu jalan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Ya, contohnya bisa dikatakan karunia untuk mengajar, karunia untuk menginjili, karunia untuk ya berkhotbah, itu pun bagian dari karunia, gitu ya. Atau jenis yang kedua, kalau dapat disimpulkan juga kita melihat dari kajian itu bahwa karunia Roh Kudus itu juga adalah karunia yang diberikan Roh Kudus untuk menanggung beban orang lain. Semacam karunia untuk menyatakan kebenaran. Semacam karunia yang lain yang rupa-rupa itu ternyata itu diberikan untuk menanggung beban orang lain. Jadi ada orang-orang yang diberikan karunia untuk menghibur. Ada orang-orang yang diberikan karunia untuk menolong. Ada orang-orang yang diberikan karunia untuk menguatkan. Jadi macam-macam. Tidak semua orang harus menjadi seorang pengkhotbah. Saya di dalam pelayanan sebagai penanggung jawab Departemen Penginjilan di GRI Pusat. Saya memang melatih orang untuk pengkhotbah awam untuk KKR regional. Tapi saya tegaskan dari awal, memang tidak semua orang akan diperlengkapi untuk menjadi pengkhotbah awam. Ada orang-orang yang hanya memang bisa penginjilan pribadi, satu. Ada orang-orang yang memang Tuhan akan berikan kemampuan untuk berkhotbah secara massal. Tidak semua. Jadi jangan kecil hati kalau kita nggak jadi KKR regional, langsung merasa berdosa. Oh, dia menjadi KKR regional, saya tidak. Ada beberapa majelis dulu aja saya tegur akhirnya. Ya ajak jemaat, ayo dong KKR regional. Kamu rugi loh kalau kamu nggak KKR regional. Kamu tidak menjadi satu mendapat privilege. Privilege apa? Hak terbesar jadi warga GRII adalah pergi KKR regional. Dari mana dasar Alkitabnya ini kok piye begitu ya? Nggak ngerti. Filosofinya dari mana atau dasar Alkitabnya bagaimana? Enggak, saudara-saudara sekalian. Tapi jangan pakai alasan ini ya. Puji Tuhan, berarti mulai sekarang saya enggak pergi. Enggak juga, jangan dibalik. Artinya kita harus benar-benar bergumul di hadapan Tuhan untuk mengerti. Ketika karunia itu diberikan kepadamu, jangan tahan. Ketika karunia itu tidak ada padamu, jangan belagu, gitu ya. Oke, kita lanjut dalam hal ini. Maka kita boleh mengerti ada orang-orang yang memang nggak kayak gitu, tapi sekarang di satu sisi Tuhan mengaruniakan kepadanya kemampuan untuk menghibur, untuk menolong. Ya tadi juga saya kasih contoh gini, saya pernah pergi ke dalam penghiburan jemaat, ya sering lah ya hamba-hamba Tuhan jemaat GRI Pusat 3.000 tiap hari ada aja yang mengalami kedukaan, maka digilir pengkhotbahnya. Saat kita berkhotbah, saya merindukan melalui firman itu si jemaat dikuatkan gitu ya. Sambil khotbah terus nangis. Waduh Tuhan, saya menghibur enggak ya? Atau bikin telinga, udah cepatlah kau pengkhotbah berhenti gitu. Enggak tahu ya gitu. Tapi tiba-tiba ada jemaat yang lain, encim-encim datang. Sabar ya. Oh tenang langsung gitu ya. Loh, saya coba pakai gayanya encim, sabar ya. Makin nangis gitu ya. Ya memang dia punya karunia yang somehow dengan kehadirannya, dengan dia ada di situ. Itu enough gitu ya. Ya saya nggak harus minta Tuhan, saya kan yang hamba Tuhan, saya minta itu dong. Masa harusnya saya yang bilang sabar dia bisa diam gitu. Nggak tentu saudara-saudara, nggak tentu. Ada orang-orang yang dengan segala macam cara berusaha bawa brosur. Ini penting loh, saya bisa menjelaskan tentang berapa pentingnya apa itu yang tadi institusio. Wah harus datang seminar ini gini-gini. Oke, thank you. Lewat saya berpaling, brosurnya dibuang. Tapi ada misalnya orang yang datang, datang ya supaya kamu diberkati belajar ini. Datang gitu ya. Loh saya pakai cara yang sama, datang ya nyala kosetan gitu kan ya. Nah masing-masing orang punya karunianya berbeda-beda. Memang ada orang yang bisa mengconvince orang dengan cara mengundang. Ada orang-orang yang memang mengconvince lewat firman atau lewat mimbar. Macam-macam orang, macam-macam saudara-saudara sekalian. Nah ini yang menjadi kesadaran kita bahwa anugerah itu diberikan berbeda-beda memang. Atau yang jenis ketiga ada karunia yang diberikan untuk memberikan arah. Dibagi dalam dua skala secara individual atau secara komunal. Memberi arah di dalam secara komunal, ada orang-orang yang memang dipanggil untuk menjadi pemimpin atau menjadi orang yang mengerti memanajemen atau administrasi. Nah ini gereja. Saudara jangan berpikir bahwa semua hamba Tuhan GRI harus menjadi orang yang bisa manajemen. Ya kalau memang hamba Tuhannya tidak manajemen, tidak bisa manajemen, ya ada orang yang membackup-nya. Nah tapi kalau bilang enggak, kan Pak Tong bilang semua harus bisa multitasking gitu ya. Lalu hamba Tuhannya dipaksakan, ya ngawur gerejanya begitu ya. Atau hamba Tuhannya juga yang belagu, yang harus bertobat. Sudah tahu tidak bisa, tidak mau rendah hati, pokoknya dengar saya, harus begini. Yang ngawur juga, ya macam-macam bisa saling melengkapi. Ya ketika saya tidak bisa bangunan misalnya, kita harus bangun gereja. Pengennya saya begini, lalu ada arsiteknya bilang, Pak tidak bisa begitu karena, oh tidak bisa, kamu harus taat pimpinan saya. Ya tidak bisa juga.
Ada kerelaan untuk ketersalingan di situ sehingga bisa saling memperlengkapi, memberikan arah. Atau secara skala individual, ada orang-orang yang diberikan karunia untuk mengkonseling, ada orang-orang yang diberikan kemampuan untuk mengarahkan orang yang di dalam kondisi kebimbangan dan segala macam. Tidak semua hamba Tuhan bisa jadi konselor juga kan ya. Tapi ada orang-orang yang memang dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang konselor atau menjadi seorang gembala. Sekali lagi, bukan menjadi excuse, oh ya hamba Tuhan ini spesialnya ini, spesialnya ini. Enggak juga begitu, tapi di dalam kesadaran untuk peka kehendak Tuhan, ketika saya lemah untuk hal ini, saya tidak harus paksakan. Saya boleh bergumul untuk minta sama Tuhan, tapi tidak boleh paksakan untuk terus di situ. Nah ketika kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak mau, yaitu tadi, seolah kita melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita melayani pride-nya kita. Enggak begitu cara melayani Tuhan. Dan meskipun kita melihat di dalam karunia yang beragam-ragam ini, jemaat sekalian, namun apa yang menyatukan seluruh karunia yang berbeda-beda itu, rupa-rupa karunia itu yang berbeda itu, tetap disatukan dengan dua prinsip. Pertama, bahwa seluruh karunia itu diberikan oleh satu pribadi yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan seluruh karunia itu ditujukan demi satu tujuan yang sama, yaitu untuk kebutuhan umat Allah, untuk gereja. Tidak ada satupun engkau yang dikaruniakan satu karunia atau lebih karunia yang karunia itu ada untuk dirimu sendiri. Maka semua orang-orang yang mengejar satu karunia demi untuk tanda identiti bahwa dia lebih rohani daripada yang lain, itu jelas sebuah karunia yang ngawur. Tadi juga saya bilang di dalam ibadah pagi, ada jenis gereja yang mengajarkan tingkat kerohanian seseorang itu, pertumbuhan seseorang diidentifikasi dari karunianya. Yaitu apa? Tanda seorang di dalam Kristus, tahap pertama, dia harus lahir baru. Oke, masih benar. Tapi setelah lahir baru, kamu harus bertumbuh tahap kedua. Apa itu? Kamu harus mengalami doa pelepasan. Setelah lahir baru, oh iya, kamu harus dilepaskan. Apa itu? Kamu harus selidiki. Entah kamu punya roh zina, roh mabok, roh kemarahan gitu. Itu harus dilepaskan. Kamu yang marah, roh yang disalahin gitu ya. Si iblis demo-demo di neraka begitu. Nah ini tanda kerohanian yang kedua. Tanda kerohanian yang ketiga. Nah kalau kamu sudah punya ini, baru kamu boleh menjadi pelayanan mimbar, menjadi song leader lah, jadi apa. Apa itu tanda kerohanian yang ketiga yang paling besar? Kamu harus mengalami Roh Kudus. Identifikasi mengalami Roh Kudus adalah apa? Tanda pertama yang paling mutlak, kamu harus bisa berbahasa lidah. Nah ini, menyempitkan, memuarakan satu identiti karunia tertentu sebagai tanda seseorang sudah memiliki satu kualitas kerohanian tertentu. Ngawur dari mana? Jadi kalau saya tidak punya karunia berbahasa lidah, berarti saya menjadi orang yang belum memiliki tahap kerohanian yang lebih tinggi. Di mana Alkitab bilang setiap orang harus punya satu karunia ini? Enggak, justru tadi dikatakan diberikan kepada masing-masing menurut ukuran dari si pemberinya. Nah ini kita harus clear. Jadi tidak ada satu karunia tertentu yang harus berlomba-lomba untuk mengejarnya. Jadi memang karunia itu berbeda-beda, tapi diberikan oleh roh yang sama yaitu Roh Kudus dan ditujukan untuk kepentingan bersama yaitu gereja Tuhan. Dengan demikian sehingga setiap kebutuhan yang ada di dalam gereja yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, baik itu hal-hal yang spiritual atau supranatural, ataupun yang lebih seriusnya itu urusan fisikal, urusan psikis, urusan relational, itu diberikan karunia oleh Roh Kudus untuk memperlengkapinya. Jadi ada orang-orang yang diberikan karunia manajemen, karunia mengkonseling, karunia memberitakan firman, karunia untuk menghiburkan dan segala macamnya, untuk saling memperlengkapi dalam gereja Tuhan. Inilah yang disebut karunia Roh Kudus yang memimpin gereja Tuhan. Dan semua karunia itu diberikan untuk mempertumbuhkan jemaat Tuhan. Nanti kita akan lihat itu ya. Nah bagian yang kedua dari definisi itu, maka kita masuk ke dalam kedua, karunia yang beragam itu diberikan kepada siapa? Nah ini yang harus kita penting untuk menyelidiki apa arti kita sebagai gereja. Di dalam karakter kedua dari karunia, yang terpenting dari karunia itu adalah pertanyaannya, karunia itu diberikan kepada siapa? Tadi kita sudah lihat secara definisi karunia, ternyata karunia itu beragam, gitu kan ya? Maka di dalam karunia yang beragam muncul pertanyaan, mengapa karunia itu harus beragam? Kenapa? Ya oke lah, kalaupun beragam, kenapa nggak semua dijebrekin kepada semua orang dengan hal yang sama? Tidak, saudara-saudara sekalian, karunia itu memang beragam karena diberikan bukan hanya kepada satu orang tertentu atau orang-orang tertentu di dalam gereja Tuhan. Enggak. Karunia dikatakan tadi dalam pasal 4 ayat 7 atau juga di dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Karunia diberikan kepada setiap anggota tubuh Kristus. Mari kita coba lihat di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus yang ke-12. Dari saya bacakan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada
tiap orang, kepada semua orang dalam gereja tentunya, bagi orang tebusan tentunya, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi seharusnya ini menjadi satu hal yang membuka mata kita. Kalau kita mengatakan saya sudah di dalam Kristus, saya menjadi bagian dari gereja Allah, saya menjadi bagian dari tubuh Kristus, berarti saya gereja. Maka justru dengan cara itu saya mengerti bahwa saya sudah dilengkapi Allah dengan karunia, dan dengan cara itu saya juga boleh percaya melihat bahwa saudara saya juga dilengkapi dengan karunia. Amin. Kecil aminnya. Oke, saya sensus kalau begitu. Siapa di sini yang yakin bahwa saudara sudah punya karunia di dalam gereja Tuhan? Boleh angkat tangan? Mau angkat tangan rasa diri sombong, nggak angkat tangan, masa saya nggak diberi gitu ya? Gitu. Saudara harus berani berkata bahwa saudara punya karunia. Bukan karena saudara punya kapasitas tertentu sehingga Tuhan memperlayakan saudara. Justru karena penebusan Kristus adalah engkau ditebus untuk diperlengkapi. Alkitab mencatat engkau bukan hanya dibenarkannya, engkau akan hanya dipilihnya. Roma pasal 8 itu ayat 29 sampai 30. Tapi engkau juga dipermuliakannya. Bahwasanya investasi sorgawi, Allah menebusmu bukan hanya urusan soal tempat, tapi di dalam urusan statusmu sebagai orang kudus. Tuhan mempertaruhkan kemuliaannya kepadamu. Melalui tanda apa? Tuhan mempercayakanmu karunia. Saya ganti deh pertanyaannya kalau gitu dengan jujur. Siapa di sini? Oke lah, dari pengertian ini saya sadar seharusnya ada karunia. Tapi sampai sekarang saya masih bergumul. Apa karunia yang ada padaku? Belum tahu karunia yang ada pada dirinya. Boleh angkat tangan? Oh, masih ragu karunianya ya? Oke, turun tangan. Siapa di sini yang yakin bahwa gak ada karunia dalam dirimu? Gak ada juga. Kalau begitu, yang dari tadi ndak angkat tangan sedang ngapain? Saya tidak peduli. Oh jangan ya, harus bertobat kita. Ya memang ada tempat di mana kita menjadi orang yang ragu. Ya saya punya apa? Karena itu bukan berarti salah, tapi juga tidak tentu benar. Somehow yang paling banyak justru orang-orang ragu dengan karunianya karena kita selalu mengidentifikasi karunia itu hal-hal yang spektakuler. Karunia itu hal-hal yang harus bombastis. Atau karunia itu paling tidak ya standarnya harus level 10. Kalau saya cuma punya level 1 itu tanda bahwa saya tidak punya karunia. Tidak, saudara-saudara sekalian, tidak. Setiap orang diberikan karunia, kata Alkitab, bahwa tiap-tiap orang itu menurut ukuran pemberian Kristus. Dan kita akan menjadi bebas kalau kita menyadari bahwa saya tidak harus menjadi orang lain, saya tidak harus memiliki kapasitas sebanyak orang lain. Ketika Tuhan memberikan saya segini ya segini, yang saya tahu bukan untuk identitas saya, untuk dilihat saya punya kerohanian lebih, tapi yang saya tahu ini pun dipakai Tuhan untuk kepentingan gereja Tuhan. Nah ini cara pandang kita untuk melihat diri kita di dalam gereja Tuhan. Kalau kita nggak bisa menilai diri kita dengan benar, maka kita nggak akan tahu untuk apa kita ada di dalam gereja Tuhan. Saudara, bukan aktualisasi diri yang dipanggil Tuhan dalam gereja, tapi kesadaran kekudusan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, maka kita harus sadar sebegitu seriusnya engkau di dalam gereja Tuhan. Berani bilang begitu enggak? Saya ini sangat serius loh. Kehadiran saya dalam gereja itu sangat penting loh. Yes, itu kata Alkitab. Tapi jangan mengatakan itu dengan sebuah prideful. Saya begitu penting. Oke, kalimat keduanya, kalau nggak ada saya, gereja nggak beres. Itu tanda kamu bukan bagian dari gereja. Tapi saya sadar saya diberikan Tuhan anugerah untuk menjadi bagian dalam gereja Tuhan. Jangan diidentifikasikan, oh kalau saya sudah jadi tangan, itu baru saya penting dalam gereja. Tidak tentu saudara-saudara sekalian. Kalau kita melihat konsep tubuh, ada bagian dari tubuh yang tidak terlalu penting kan ya. Tapi kalau itu tidak ada, saudara insecure loh. Ada bagian-bagian tubuh yang kelihatannya penting, memang sangat penting. Tapi kalau itu pun tidak ada, hidupmu tetap jalan kok. Berapa banyak orang yang putus asa ketika misalnya tangannya harus diamputasi. Memang menyedihkan. Tapi ketika sampai tidak ada tangan pun, engkau tetap jalan kan ya. Engkau tetap hidup kan ya. Saya mengalami ini dalam kehidupan saya. Papa saya sebelum dia nikah, sudah mau nikah nih. Di dalam acara adat Batak namanya martupol, sudah tunangan. Kecelakaan dia. Kena strum tegangan tinggi. Kayak itu tali itu terbang hantam dia. Seharusnya sudah mati. Tapi tidak mati dia. Tapi tangannya yang kena, mati tangannya begini. Lalu dia takut sang pujaan hatinya tidak mau menikahi dia lagi. Tapi mama saya bilang, saya sudah memilih kamu, saya sudah dipinang oleh kamu, saya tetap sama kamu. Wah hebat begitu ya, romantis sekali mereka. Tapi apa yang terjadi, setelah itu mereka nikah 5 anak. Papa saya pesan sama saya sebelum saya masuk sekolah teologi. Tangan saya 1, saya besarkan anak saya 5 jadi dan semua cinta Tuhan. Kamu punya lengkap, kamu melakukan apa untuk Tuhan? Wah bagus sekali, saya tertegur dengan hal ini. Maksud saya bilang ini apa? Saudara tidak harus punya tangan, saudara tidak harus menjadi orang yang spektakuler, baru saudara menyadari karunia saudara. Ambil contoh ya dalam tubuh, ada hal yang tidak terlalu penting.
Nggak signifikan kok dia. Nggak ada dia, saudara tetap hidup. Tapi nggak ada dia, saudara nggak berani keluar rumah. Apa itu? Alis. Cukur alismu, berani taruh, nggak berani datang ke gereja. Entah digambar kayak, entah di apa kayak gitu kan, nggak insecure. Aduh kok aneh gitu ya. Nggak penting. Sama di dalam gereja, mungkin kita rasa anak-anak itu nggak penting. Ngapain sih anak-anak gitu. Lalu kita mulai rese, gitu kan ya. Lalu orang tua mulai gelisah, akhirnya malu, nggak berani bawa anaknya lagi ke gereja. Nah ini ketidaksadaran kita berapa pentingnya gereja. Anak-anak pun ada untuk menjadi sebuah keberadaan mereka, menjadi sebuah sukacita dalam gereja Tuhan. Nggak ada anak-anak, kering gereja itu. Tapi dengan adanya anak-anak, ada saat yang ketawa dan segala macam. Kita udah lucu-lucu pun gak ketawa. Tapi tiba-tiba anak-anak datang, ih kok bisa langsung otomatis ya. Nah itu karunia yang ada padanya. Ya just itu, ya mungkin hanya itu. Tapi itu yang menjadikan suatu gereja itu menjadi indah. Intinya adalah saudara-saudara sekalian, di dalam anugerah Tuhan kepada setiap kita masing-masing dianugerahkan karunia. Minimal pasti ada satu. Dan tidak mungkin cuma satu. Tuhan akan melimpahkan karunia yang ada padamu. Amin. Saudara, waktu saya sebelum menjadi hamba Tuhan, yang saya cuma tahu satu. Saya ada sedikit OCD, jadi saya cuma tahu suka rapi-rapi. Lalu pertama kali saya menggumulkan, saya dulu GKK, gereja keliling-keliling. Saya terus bergumul, identifikasi gereja yang sejati, gereja itu harus benar-benar concern kepada penginjilan. Karena memang saya baca Alkitab, dari kecil saya sudah baca Alkitab, bolak-balik saya lihat amanat agung, penginjilan. Maka apa tanda gereja yang sejati? Walaupun ini sempit ya, benar, tapi kalau ini doang ya salah. Tapi bagi saya pada saat itu, masa muda saya kira-kira umur 18 tahun saat itu, gereja yang sejati harus kabarkan Injil. Maka saya masuk ke sini. Oh ya, ini persen worshipnya bagus, tapi penginjilan ya dibicarakan sih, tapi cuman cuplik tambah-tambah. Oh ini sama sekali nggak ada penginjilan. Oh ini bicara tentang penginjilan. Saya selidiki berapa persen dari persembahanmu untuk penginjilan? 1%. Gereja gila. Oh tinggalin. Saat itu saya ketemu dengan Gary. Bukan berarti gereja ini saja yang terbaik. Enggak. Itu ngawur ya. Tapi gereja ini yang Tuhan pimpin untuk saya temukan saat itu untuk penginjilan. Saya masuk. Tapi waktu itu saya masuk dalam gereja Gary, apakah saya langsung penginjilan? Enggak. Yang saya tahu adalah waktu itu adalah KKR regional, cuman hamba-hamba Tuhan yang khotbah. Dari 2004, waktu itu saya sudah umur 22 tahun sampai umur 2007. 3 tahun, saudara-saudara sekalian, saya ikut pelayanan misinya GRII. Cuman jadi tukang gulung kabel. 3 tahun. Ini saya tahu bagaimana cara pikir gulung kabel yang rapi nggak berantakan. Paling gampang kan zrep, masukkan jebret. Lalu masuk sesi 2, kusut-kusutan, habis waktu. Pikir bagaimana cara gulung kabelnya. Sambil gulung kabelnya sudah bersih. Pegang kain, letak, lalu gulung. Zup, langsung bersih. 5 menit semua selesai. Lalu susun lagi semua macam. Pikir selama 3 tahun cuman itu tok yang dikerjain. Sampai 3 tahun. Pendeta Rajali, pendeta Romeo Mazo, pendeta Aiter waktu itu. Dalam kurun waktu yang berentetan. Bilang, oke, saatnya kamu masuk sekolah teologi. Hah? Saya gulung kabel. Saatnya kamu masuk sekolah teologi. Saya gulung kabel. Somehow saya nggak pernah tahu bahwa melalui hal itu Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk masuk ke dalam tahap karunia yang selanjutnya. Ini gereja, saudara, ini gereja. Mengertinya ndak tentu harus dengan cara harus duduk diam terus sampai 1 tahun Tuhan kasih ilham. Inilah karuniamu, tidak. Tapi terjunlah ke dalam gereja Tuhan. Amin. Lanjut. Maka dalam hal ini kita melihat ada satu hal yang begitu indah ketika karunia itu beragam karena diberikan kepada setiap orang berbeda-beda untuk satu sama lain saling memperlengkapi sebagai konsep tubuh. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata dan segala macam, berbeda-beda and yet di dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Maka secara positifnya kita bisa melihat dengan karunia yang beragam-ragam itu sebab gereja itu menjadi beragam di dalam gereja lokal, di dalam satu gereja. Misalnya di sini Citra. Di sini ada orang-orang yang beragam, ada yang administrasi, ada yang jadi liturgis, ada yang pianis. Justru itu saling melengkapi untuk menjadi satu kesatuan, bukan menjadi homogen. Itu sebab gereja yang homogen, semua jemaatnya anak muda semua. Itu tanda gereja tidak sehat. Gereja yang heterogen, ketersalingan satu sama lain, itu gereja yang sehat. Dan sekaligus juga kalau kita membaca di dalam gereja secara positif, tentu ada pembacaan negatifnya. Kenapa gereja itu banyak sekali denominasinya? Di dalam izin dan maksudnya Tuhan itu justru menjadikan gereja itu saling memperlengkapi. Jangan dikompetisikan. Satu kali, ya ini tadi saya contohkan ini juga, ini penting buat kita ya. Satu jemaat bilang sama saya, pengurus lama ikut di dalam GRI. Akhirnya mulai goncang iman, lalu dia bilang, kenapa sih GRI itu harus pergi-pergi KKR regional? Kalau emang kenapa? Boleh saya tahu? Coba ya kalian pergi tuh, kalian padahal dia ikut juga.
Kalian pergi itu sekali pergi 30 orang. Misalnya dia ikut waktu itu pergi ke TTS di Soe di NTT sana. Tiketnya pulang pergi 5 juta. Akomodasinya 1 orang 2 juta. Jadi 1 orang 7 juta. Kali 30 orang berarti 210 juta. Kalau dikasih untuk tolong orang di sana kan lebih diberkati. Oke. Terus poinnya apa? Coba lihat sana tuh. GKY bikin kayak gitu. Bikin lembaga pelatihan pertanian di sana. Saya nggak bilang GKY salah, saya juga nggak bilang GRI salah. Setiap orang dikaruniakan kepekaan untuk saling memperlengkapi, sehingga melalui semua itu, orang di sana dibangunkan. Ada yang orang berpikir untuk membangunkan mereka secara perekonomian. Ada yang Tuhan gerakkan untuk membangunkan pikiran mereka untuk mengenal kebenaran. Maka ketersalingan ini memperlengkapi gereja Tuhan di sana, untuk mereka bertumbuh. Lah kalau semua orang sama-sama kucurin dana ke TTS hanya untuk pertanian tok, nggak ada landasan imannya, ya sama aja, sami mawon. Saudara, saya menyelidiki di dalam 10 tahun saya pelayanan ke Sumba, bolak-balik ke Sumba. Saya kadang pikir Tuhan sudah enough, tapi Tuhan terus pimpin ke sana. Saya lihat nggak sedikit uang ke sana. Kalau total selama 10 tahun ini lihat berapa banyaknya gereja, lembaga misi dan segala macam masuk ke sana. Tapi karena tidak ada ketersalingan, tidak ada kesehatian untuk saling rendah hati untuk buka diri sama-sama. Semua dengan pride-nya untuk pikir mau berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Sudah ratusan M uang yang turun ke sana. Ada yang bikin gereja, ada yang bikin sumur pompa air, ada yang bikin jalur air untuk pertanian dan segala macam. Baru bikin seminggu hancur, baru bikin seminggu hancur. Lah kenapa? Karena nggak ada ketersalingan. Mereka nggak berpikir bagaimana mengedukasi masyarakat di sana. Bikin pompa air, sumur bor. Kalau mau gali itu sampai harus 100 meter, maka sumur bor yang nggak main-main. Puluhan bahkan ratusan juta untuk bikin pompa air yang kayak gitu. Karena harus butuh 100 meter ke bawah. Sudah bikin jalan airnya, hore, pesta mereka. Selesai. 2 minggu kemudian, hancur. Loh kok bisa hancur? Cuman 2 minggu tok. Kampung sebelah iri, kenapa kami nggak ada juga? Malam-malam datang. Piang! Bacok itu, hancur. Bikin lagi di sana, hancur. Bikin lagi di sana, hancur. Kenapa? Nggak ada ketersalingan. Siapa yang mengedukasi di dalam pendidikan? Siapa yang melatih mereka di dalam gereja? Siapa yang membuka pikiran mereka untuk ini? Siapa yang melatih mereka untuk perdamaian? Dan satu sama lain. Nggak ada, semua sibuk masing-masing. Nah ini bikin gereja hancur. Tapi kalau ada kesadaran ketersalingan sebagai satu tubuh, ini kita gereja. Di satu pihak di dalam sendiri kita internal bagaimana gereja. Di pihak lain kita sebagai gereja berkomunikasi dengan denominasi gereja lain. Kalau lihat terus dengan spirit kompetisi, kita tidak pernah ngerti karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita lihat di dalam jemaat mula-mula. Ada jemaat Korintus, ada jemaat Efesus. Masing-masing punya karunia yang berbeda-beda. And yet mereka dipakai Tuhan untuk saling memperlengkapi. Kepada jemaat Korintus yang uangnya lebih baik, kepada jemaat Efesus yang uangnya lebih baik, Paulus tidak sungkan-sungkan bilang, perhatikanlah jemaat di Yerusalem, kirim uang ke sana. Maka mereka jadi donatur untuk kirim. Tapi di pihak lain mereka melakukan dosa, ya ditegur. Satu sama lain saling memperlengkapi. Ini gereja. Akan tetapi hal yang harus kita ingat bahwa karunia itu diberikan kepada setiap kita sebagai bagian dari tubuh Kristus sebagai gereja. Dan semua itu sekali lagi saudara-saudara sekalian bukan untuk kepentinganmu tapi untuk kebutuhan gereja Tuhan. Kepada masing-masing menurut ukuran dari sang kepala yaitu Kristus. Masing-masing kita akan dapat porsi bagiannya masing-masing. Dan setiap kita dipakai untuk kepentingan gereja Tuhan. Apa tujuannya? Pertama, beberapa hal. Semua kita sekarang sudah belajar menyadari. Semua kita sudah diberikan Tuhan karunia. Entah sadar atau tidak sadar, entah sudah menjalankan karunia itu atau tidak. Paling tidak pagi ini kita boleh belajar untuk sekali lagi diteguhkan dengan kesadaran Tuhan kau sudah berikan. Jangan ku tahan. Jangan ku nikmati sendiri. Tapi biarkan aku masuk ke dalam gereja Tuhan. Sekarang kita sadar karunia itu ada untuk apa? Pertama, dari tadi bolak-balik dikatakan bahwa itu diberikan Tuhan kepadamu untuk mengisi kebutuhan jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan. Kedua, dari ayat 12 sampai 13 yang tadi kita baca dalam kitab Yesus. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita derivasikan apa-apa saja tujuan dari karunia itu. Pertama, dikatakan di situ bahwa karunia Roh Kudus untuk mengisi kebutuhan kita.
Ada yang memperhatikan saya melalui karunia yang ada padanya. Ada yang menguatkan saya melalui karunia yang ada padanya. Ya benar. Tapi setiap hal itu diberikan bukan untuk memuaskan perasaan saya. Supaya saya hanya berhenti menjadi penonton atau untuk menjadi orang yang terus yang dijamu. Bukan. Semua karunia yang ada pada saudara saya yang dipakai Tuhan untuk meneguhkan saya justru membuat saya semakin dipertumbuhkan. Sehingga saya menemukan juga karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi saya untuk gereja Tuhan. Ini setting gereja. Yang kedua, kita mendapatkan perhatian, peneguhan, karunia dari orang lain juga. Bukan berhenti kepada kepentingan kita, melainkan itu untuk memperlengkapi kita juga untuk melayani orang lain. Engkau dipulihkan dari sakitmu, engkau dipulihkan dari depresimu, engkau dipulihkan dari masalah hidupmu dan segala macamnya. Justru supaya engkau menjadi orang yang akan memulihkan orang lain. Ini gereja, saudara-saudara, ini gereja. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Jangan pikir dari bisa apa-apanya, tapi pikir apa yang Tuhan sediakan untuk Tuhan bentuk dalam hidupmu. Nah setelah makin terus bilang tidak bisa apa-apa, makin undur, ya makin tidak lihat, terjunlah ke dalam gereja Tuhan. Yang saya tahu, saya cuma tukang gulung kabel, sekarang berdiri di mimbar. Oh kalau gitu saya giling kabel lah supaya jadi mimbar. Enggak, jangan dibalik ke situ ya. Oke. Tujuan ketiga, demi pembangunan tubuh Kristus. Nah ini aset yang begitu besar. Supaya pembangunan tubuh Kristus itu terjadi, Tuhan pakai saudara dan saya. Lewat karunia yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya. Tuhan mau membangun investasi kerajaan Allah, bukan mega proyek reklamasi. Investasi kerajaan Allah, yaitu menghadirkan, membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Lewat siapa? Lewat gereja. Siapa itu? Engkau dan saya. Bagaimana saya bisa di dalam proyek investasi mega proyek kerajaan kekal ini? Yaitu dengan cara Roh Kudus mempercayakan karunia kepadamu. Kalau kita bisa melihat setting hidup kita dengan cara seperti ini, maka tidak ada ruang untuk menjadi orang-orang self-pity. Tidak ada ruang untuk menjadi orang-orang yang arogan. Tapi di dalam kegentaran sadar, di dalam kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaanku, and yet aku ditebus dan sekarang dipanggil Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dipercayakan kepadaku. Nah ini, bukan sebuah motif prideful, tapi sebuah kesadaran kemuliaan yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini gereja, saudara-saudara, ini gereja. Ini dignity kita sebagai umat tebusan. Jadi gak main-main, betapa indahnya, betapa mulianya. Ini yang dikatakan bahwa karunia itu diberikan Tuhan kepadamu untuk membangun tubuh Kristus. Dan yang keempat, tujuan puncaknya, melalui semua karunia itu yang diberikan kepada kita sebagai gereja, bahwa terjadi pembentukan untuk kita semua semakin segambar dengan Kristus. Bahwa panggilan penebusan, kita ditebus untuk didamaikan dengan Allah, untuk menjadi imitator of Christ, untuk menjadi anak-anak Allah, Kristus yang sulung, maka kita menjadi semakin segambar dengan Dia. Maka karunia yang ada padamu bukan hanya sekedar karunia, ya udah tumpahkan, tapi melalui karunia itu engkau memiliki hati, melalui kuberikan ini kepada gereja Tuhan, ada orang-orang yang terbentuk semakin segambar dengan Kristus. Saya yang berdiri di mimbar untuk menyatakan firman, bukan hanya oke ya selesai ya, you pikir sendiri. Bukan, di dalam kerinduanku, Tuhan biarlah kebenaran ini memimpin umatmu supaya mereka semakin segambar dengan Kristus. Demikian juga dengan umat Tuhan, melalui apa yang kau kerjakan dalam gereja Tuhan, memimpinku supaya aku pun semakin segambar dengan Kristus. Ini gereja, ini konsep tubuh. Inilah panggilan kita. Terakhir, apa implikasi dari karunia Roh Kudus di dalam kehidupan gereja? Poinnya apa? Oke, saya tahu karunia itu adalah karya Roh Kudus. Oke, itu diberikan kepada setiap kita. Oke, itu untuk membangun tubuh Kristus. Oke, itu dibangun untuk saling memperlengkapi sebagai satu tubuh. Lalu implikasinya apa? Dampaknya bagi gereja apa? Pertama, nah ini menjadi perenungan reflektif yang paling serius yang harus kita pikirkan. Jika kita mengerti sekarang bahwa penebusan itu dari Bapa yang merencanakan, dari Anak yang menggenapi, dan Roh Kudus yang sekarang melaksanakan keselamatan itu dalam hati kita. Di dalam bagian paket keselamatan itu bahwa Roh Kudus mengaruniakanmu dengan karunia. Maka ketahuilah hai jemaat Tuhan, dengarlah panggilan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena Roh Kudus telah mengaruniakan karunia kepada kita masing-masing. Maka itu berarti tidak ada satupun di dalam ruangan ini yang dipanggil Tuhan untuk menjadi penonton. Nggak ada satupun orang dipanggil Tuhan untuk datang ke gereja untuk menjadi tamu. Nggak ada satupun dari kita yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pengangguran. Berapa banyak orang datang ke gereja dengan mentalitas penonton? Saya datang, saya bayar, saya nonton. Oke, saya ke gereja. Ya, saya terima berkat firman Tuhan. Seperti nonton bioskop kan ya, saya dapat firman Tuhan. Ya, saya kasih persembahan, saya kasih perpuluhan. Itu mentalitas penonton, saudara-saudara. Tuhan tidak berkenan. Atau jenis yang kedua, yang lebih parah lagi, mentalitas tamu.
Saya datang ke gereja, saya sakit hati. Kenapa? Tidak ada yang memperhatikan saya, tidak ada yang sambut saya, tidak ada yang besuk saya. Bukan berarti kita tidak boleh berharap ada orang yang memperhatikan dan mendoakan kita. Tapi kalau mentalitas kita terus ke gereja hanya terus berharap demikian, nah itu yang membuat kamu tidak mengerti bahwa karunia yang ada padamu pun sekarang sedang dipakai Tuhan untuk orang lain. Kamu hanya terus berpikir bahwa karunia orang itu untuk dipakai untuk diriku. Satu hal yang sangat egois. Maka mari kita belajar untuk melihat, gak ada kita yang dipanggil untuk jadi tamu yang terus dilayani. Setiap kita datang untuk bersama-sama bertumbuh, belajar dan saling melayani. Atau mentalitas yang paling parah, mentalitas pengangguran. Ya EGP aja, datang ya datang, gak datang ya suka-suka saya. Pokoknya saya datang, kamu lebih Tuhan daripada Tuhan. Maka mari kita belajar seberapa mengerikannya kita telah menghina kekudusan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita dalam keselamatan. Tidak ada satu orang pun yang dipanggil untuk menjadi penonton dalam gereja Tuhan. Sekalipun engkau merasa engkau lemah dan terbatas, ketika engkau terjun, apapun itu yang engkau lakukan, Tuhan sedang menatangmu dan membentukmu untuk bertumbuh semakin peka dengan karunia yang ada padamu untuk dipakai dalam gereja Tuhan. Singkat cerita, pengalaman pribadi juga yang boleh saya sharingkan, saudara sekalian, untuk meneguhkan hatimu. Waktu saya setelah masuk STT, setelah tadi itu menerima konfirmasi sekolah itu, memang saya bergumul untuk jadi hamba Tuhan. Lalu saya masuk di dalam STT, lalu saya langsung praktek weekend. Praktek weekend saya pertama kali di Kebun Jeruk. Bukan gereja yang sekarang, gerejanya dulu di dalam ruko, di dalam tower gedung gitu, 3 kali lepas dari ini, 400 kursi ke belakang muat. Apa yang saya lakukan? Pertama kali saya mahasiswa praktek, yang saya tahu cuman pel dan susun kursi gereja. Karena nggak tahu, mereka nggak ngerti. Ada yang pikir, oh ya saya sudah kirim pembantu saya untuk bersihin gereja. Yang satu pikir begitu, yang satu lagi ternyata pembantunya sudah nggak kerja lagi, nggak ada komunikasi sudah. Lalu setiap minggu siapa yang bersihin? Ya sudah, Sabtu PA pemuda dan segala macam, minggu ibadah. Nah Jumat selesai saya kuliah, saya pergi sana cuman ngepel-ngepel gereja. Saya pernah dulu siksa Amin karena Amin junior saya. Ayo Amin, kita ke sana. Siapa lagi waktu itu? Amin kalau nggak salah, atau ada dulu namanya Moses sama siapa gitu. Kami bersih-bersih gereja. Setelah 6 bulan kemudian, ada jemaat yang sedang mau antar barang ke situ. Saya jadi malu. Ibu-ibu, saya sedang buka baju ngepel-ngepel. Aduh maaf Pak, aduh maaf Bu. Saya juga minta maaf karena saya buka baju ngawur gitu ya. Maaf-maafan. Akhirnya baru mulai heboh. Saudara, setelah jadi hamba Tuhan pun saya tidak pernah pikir untuk langsung mimbar. Ya sudah, kerjakan itu. The point is, tidak harus engkau menunjukkan dirimu di depan untuk mengerjakan satu hal. Apa yang ada padamu, yang Tuhan sudah berikan kepadamu, Tuhan sedang pakai untuk jadi satu alat di dalam gereja Tuhan. Amin. Maka jangan tahan, serahkan dirimu untuk bagian dari gereja Tuhan. Tidak tahu, terjun dulu ke dalam gereja. Mari kita terjun. Setiap kita harus baik-baik bergumul, maka konsekuensinya karena kita tahu nggak jadi penonton, nggak jadi tamu, nggak jadi pengangguran, maka kita harus baik-baik bergumul. Tuhan, kalau kau sudah sediakan keselamatan bagiku, bahwasanya engkau menebusku dan mempercayakan kemuliaanmu kepadaku, bahwa Roh Kudus mengaruniakan karunia kepadaku, aku harus baik-baik bergumul. Karunia apa yang Tuhan berikan kepadaku untuk gereja Tuhan? Jangan tahan, jangan tunda, gumulkan baik-baik di hadapan Tuhan dan terjunlah ke dalam gereja Tuhan. Maka disitulah saudara akan semakin menyadari dan memiliki kepekaan untuk hidup saudara dipakai Tuhan dalam gereja Tuhan. Maka pertanyaan yang menyedihkan bagi gereja sekarang, ini pertanyaan yang harus ditanyakan kepada jemaat Tuhan di dalam GRII. Saudara enggak lihat ya, enggak merasa gelisah ya, kenapa di gereja yang melayani itu saja? Ini masalah besar. Kenapa saudara sekalian? Jawabannya, karena sering kali, maafkan kalimat ini, karena sering kali engkau menjadi jemaat yang terlalu cuek, bahkan tidak peduli dengan karunia yang ada pada dirimu. Engkau tahan itu, engkau mendukakan Roh. Maka lebih gampang memang menjadi penonton dalam gereja, ya kan ya? Nggak dikenal siapa-siapa, pokoknya saya datang, pokoknya saya taat, saya nggak terlambat, saya pulang, saya kasih persembahan, perpuluhan saya rutin dan segala macamnya. Ketahuilah saudara, itu cara yang menurutmu, bukan yang menurut Tuhan. Ya tentu kalau dilihat itu baik, tapi benarkah itu yang diinginkan Tuhan dalam hatimu? Nggak mau tahu, yang penting saya baik-baik. Maka itu menjadi suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang disebut di dalam perumpamaan talenta itu, orang yang menimbunnya, maka Tuhan melewatinya. Maka kita tidak mau masuk dan terjun ke dalam kehidupan berjemaat, itu berarti engkau menjadi orang yang tidak mau ikut di dalam membangun tubuh Kristus. Dan engkau sendiri berarti sedang menolak untuk dibangun menjadi bagian dari tubuh Kristus. Engkau menahan diri untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Dan ketahuilah saudara-saudara sekalian, engkau sedang melawan kehendak Roh Kudus yang adalah Allah di dalam hidup yang kau jalani sekarang. Berhenti.
Setiap orang diberikan karunia Roh Kudus, engkau adalah buatan Allah, dibentuk dan ditebus oleh Kristus untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Ini calling kita sebagai gereja. Dan jangan takut, karena Roh Kudus yang memimpinmu dan mengaruniakan karunia kepadamu. Implikasi kedua, nah ini implikasi yang berat. Konsekuensi pertamanya, kalau karunia itu diberikan, maka tidak ada satupun yang jadi pengangguran. Setiap orang dipanggil untuk bertumbuh dan melayani bersama dalam gereja. Tapi implikasi keduanya adalah, ketahuilah saudara-saudara sekalian, kita mengerti karunia itu beragam-ragam. Oleh karena karunia itu beragam dan diberikan kepada banyak orang dalam bentuk yang berbeda-beda, maka kita harus mengantisipasi. Apa antisipasinya? Bahwa gereja akan ada ketegangan dan konflik. Loh kok bisa? Karena karunianya beda-beda, maka akan terjadi perbedaan cara pandang, perbedaan prioritas, perbedaan kepekaan. Yang semacam dia di dalam ibadah, maka dia peka, penting sekali ibadah, penting sekali liturgis. Maka dia bilang harus ada pelatihan liturgis, pelatihan song leader dan segala macamnya. Tapi yang satu bilang, ini sedang mau penginjilan, kita nanti dulu latihannya, kita harus pergi penginjilan. Nggak bisa berantem. Gitu kan ya. Memang akan ada konflik di dalam gereja Tuhan. Wajar saudara sekalian. Karena masing-masing bergumul untuk sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tim ibadah mau memberi yang terbaik, tim penginjil mau beri yang terbaik, tim pembangunan mau beri yang terbaik. Semua berusaha untuk memberikan yang terbaik. Wajar. Jangan salah mengerti. Bukan berarti saya bilang wajar di gereja berantem, lempar-lemparan kursi. Nggak jadi ke situ, bukan ke situ. Justru dengan kita menyadari konsep teologi yang benar tentang rupa-rupa karunia, berarti kita bisa percaya dan mengerti bahwa saya diberikan karunia, dan saya juga menyadari bahwa saudara-saudara saya diberikan karunia. Bagi saya untuk melakukan hal tertentu, bagi saudara saya untuk melakukan hal yang tertentu. Maka dengan cara yang sama kita perlu sama-sama bergumul untuk saling menghargai yang mana yang Tuhan akan pimpin untuk lakukan. Skala prioritas yang mana, kerendahan hati yang mana, saling mengalah, saling mendoakan. Tidak tentu ideku dan segala macamnya. Jadi jangan diadu, jangan dikompetisikan. Maka di dalam antar gereja kita saling kompetisi, itu spirit yang gak sehat. Oh masa gereja misalnya Graha lakukan ini, masa Citra gak lakukan. Oh si Andika punya piano grand yang 2,75 meter. Masa kita nggak punya? Selalu pikir dengan kompetisi kayak gitu. Tuhan tidak berkenan, saudara-saudara, Tuhan tidak berkenan. Tapi mari kita berlomba-lomba untuk terus memikirkan Tuhan mau apa. Gereja yang benar-benar menyadari karunia di dalam pengertian teologi karunia Roh Kudus justru akan punya pelayanan yang melimpah, nggak akan kurang, nggak perlu bandingkan dengan orang lain, karena kita akan tahu concern apa, kepekaan apa, bijaksana apa yang akan terus Tuhan berikan untuk terus berlomba-lomba mengerjakan, nggak akan habis-habis, menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi semakin segambar dengan Kristus dan semakin menggenapi kehendak Allah. Tapi ironisnya, seringkali banyak gereja tidak mau menghidupi hal ini. Banyak gereja yang kan semuanya cuman mau rapi, sudah beres, fokus di dalam, nggak pusing lagi dengan urusan ini dan itu. Sudah, jangan tambah-tambah karunia. Udah, ini aja. Jangan banyak ide, cukup atas gembalakan jemaat saja. Sudah ya, jangan lagi ya. Saudara, engkau sedang bunuh diri karena engkau tidak sedang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi bicara tentang karunia Roh Kudus itu bukan urusan melulu hal-hal yang supranatural, tapi juga hal yang natural. Dan bicara tentang karunia Roh Kudus adalah tentang bagaimana kita menjadi gereja di dalam satu tubuh. Implikasi ketiga, karunia Roh Kudus tidak hanya menghasilkan kita menjadi orang-orang yang aktif, tidak hanya menjadikan kita orang-orang yang mengerjakan kebenaran, tapi juga menghasilkan ketegangan dan potensi konflik. Tetapi justru dengan itu, ini implikasi ketiganya. Dengan cara yang demikian Tuhan izinkan disetting dalam gereja. Justru itu yang dipakai Tuhan cara untuk menghancurkan pride dan ego kita. Orang mau keluar dari pride-nya, bukan diam puasa gitu. Keluar dari puasanya, berantem lagi dia sama orang. Tapi bagaimana orang dihancurkan pride-nya? Dengan terjun. Manusia menajamkan sesamanya. Di dalam gereja, di dalam kesadaran yang sama-sama mau bertumbuh untuk kemuliaan Allah. Berbeda cara pandang, tapi saling dibentuk, saling diasah, saling dimurnikan. Dengan cara itu kita dibentuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Maka semakin engkau menahan diri tidak terjun dalam gereja Tuhan, engkau semakin menutup diri untuk tidak mau diasah. Ketegangan itu baik. Kapan menjadi masalah? Ketika perbedaan pandangan, ketegangan dipelihara atau disertai dengan pride dan ego, pasti gereja pecah. Tapi perbedaan cara pandang boleh tetap sama-sama belajar. Ya oke lah,
Ada yang satu yang melankolik, ada yang satu yang kolerik. Yang kolerik, yang melankolik, aduh Tuhan sakit hatiku. Tapi yang melankolik tetap mau bertahan, gak jadi sakit hati dan undur. Yang kolerik mau tetap belajar berdiam untuk rangkul lagi yang melankolik. Misalnya contoh kayak gitu ya. Nah ketersalingan, gak enak memang, gak enak. Tapi itu yang melatih si kolerik semakin bijaksana dalam kata-katanya. Si melankolik tidak menjadi orang yang self pity dalam perasaannya. Terus semakin dibangun. Si sanguin merangkul, udah ya sama-sama ya ketawa ya. Giliran dia sakit hati atau apa, lari hilang dari gereja. Si kolerik tegur, lu dulu ketawa-ketawa sekarang lari, balik. Yang si sanguinnya mulai balik. Si melankolik bilang, sabar ya, aku juga dulu digitukan kok. Saling. Ya itu gereja. Pokoknya sampai mati. Wah udah sampai mati ya. Aku tidak akan mau. Berarti kamu sudah jadi Kristus karena kamu tidak berubah. Hanya Tuhan yang tidak berubah. Patong pernah bilang satu kalimat yang nyeleneh banget. Kalian tidak tahu ya seberapa susahnya saya jadi pemimpin gereja ini. Loh kenapa Patong? Iya, memimpin kepala-kepala pintar ini bagaimana? Saudara jangan pikir cuma saudara yang konflik. Hamba-hamba Tuhan Gary juga konflik. Berarti gereja ini gak beres, mari tinggalkan. Monggo silakan gitu ya. Tidak ada gereja yang beres ditandai dengan semua orangnya pasti baik-baik saja. Justru ini kumpulan dari orang-orang berdosa yang sekarang dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Bukan mengexcuse hamba-hamba Tuhan yang tidak beres ya. Tapi dengan cara itu bagaimana kita saling belajar untuk saling merangkul. Nah kalau gak bisa dirangkul ya udah berantem. Either kamu belajar untuk saling memaafkan atau akhirnya kamu sakit hati dan keluar. Jangan balik lagi ya, berarti semua hamba Tuhan GRI yang keluar itu bermasalah. No, jangan ya begitu. Itu hati yang picik. Tapi kita mari belajar untuk bergumul di hadapan Tuhan. Nah kalau kita benar-benar sadar dengan urusan karunia seperti ini, maka karunia Roh Kudus, Allah yang menetapkan kepada siapa, maka saya akan bersuka cita waktu saya diberikan karunia untuk memberikan diri saya bagi gereja Tuhan. Tapi saya juga sadar bahwa orang lain diberikan karunia dan saya harusnya menjadi semakin bersuka cita kalau ada orang yang dipakai Tuhan lebih besar dari saya. Karena tujuannya bukan tentang saya atau tentang dia, tapi untuk kepentingan gereja Tuhan. Nah kalau kita punya hati seperti ini saudara-saudara sekalian, itu yang membentuk kita untuk semakin keluar dari iri hati, dari pride dan kesombongan. Ini gereja. Disinilah uniknya karunia Roh Kudus. Di satu sisi memunculkan potensi ketegangan dan konflik, tapi di sisi lain itu caranya Tuhan untuk membentuk kita, memurnikan kita untuk keluar dari iri hati, pride dan egoisnya kita. Keempat, implikasinya berhubungan dengan keempat poin tadi, maka karunia Roh Kudus tidak menghasilkan pride dan iri hati, justru melalui pembentukan itu karunia Roh Kudus diberikan Tuhan kepadamu untuk engkau dan untuk saudaramu menghasilkan pertumbuhan dan buah roh. Engkau tidak akan menghasilkan buah kalau tidak ada karunia padamu. Engkau tidak akan menjadikan orang lain bertumbuh kalau tidak ada karunia padamu. Sebegitu seriusnya karunia. Maka karunia Roh Kudus itu beda dengan buah roh. Buah Roh Kudus harus dibedakan. Bahwa buah roh itu menjadi tujuan finalnya. Melalui semua itu akhirnya kita menjadi berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya dan berbuah. Karunia Roh Kudus yang diberikan Allah itu jadi jalannya supaya kita bisa berbuah. Maka karunia Roh Kudus cuma sarana. Jadi kalau gereja terus mengandalkan atau mengagung-agungkan kami punya karunia ini. Lah itu cuma sarananya. Kenapa itu yang kamu banggakan? Kalau karena sarana itu kamu tidak berbuah ya Tuhan tidak berkenan. Maka tujuan dari karunia itu adalah supaya engkau berbuah semakin engkau segambar dengan Kristus. Maka dalam hal ini kita boleh mengerti semua orang Kristen harus punya buah yang sama. Di dalam kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa dan sampai kepada penguasaan diri. Hal-hal yang lain terkait juga kerendahan hati dan kekudusan dan seterusnya itu hasil dari buah-buah roh, dari buah roh. Tapi untuk urusan karunia saudara-saudara sekalian pasti berbeda-beda justru supaya saling melengkapi. Karena buah roh itu adalah satu hal yang menjadi goalnya. Itu karakternya, itu setting yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Itulah yang menjadi identitas siapa kita. Maka saudara dinilai menjadi seorang Kristen bukan dari karunia apa yang ada padamu. Saudara dinilai menjadi seorang Kristen dinilai dari buah apa yang kau hasilkan. Itu identitas kita. Sedangkan karunia roh itu adalah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan sehingga melaluinya engkau berbuah. Karunia Roh Kudus itu sarana. Tujuan akhirnya adalah buah roh. Maka supaya kita semakin segambar dengan Kristus. Jadi saudara sekalian, jangan bablas. Gereja yang terus berfokus kepada karunia-karunia tertentu atau bahkan menjadi semakin ngawur, menekankan satu identitas karunia tertentu menjadi tanda kerohanian, tapi itu yang menjadi identitasmu sehingga engkau menjadi orang yang terus berlomba-lomba mengejar itu tapi tidak menjadi gereja yang berbuah. Di hadapan Tuhan itu gereja yang palsu. Sebaliknya,
Gereja yang terus sibuk melayani. Dengan segala karunia yang ada padamu engkau kerjakan ini dan itu. Terus taat setia. Tapi ujung-ujungnya akhirnya engkau sampai burn out. Sampai titik jenuh. Akhirnya mulai kecewa. Lalu akhirnya mulai meninggalkan gereja. Itu pun hasilnya engkau tidak berbuah. Engkau malang sekali hidupnya. Maka apa arti kita menjadi gereja? Bahwa kita dipanggil untuk masuk ke dalam bagian dari tubuh Kristus. Untuk bersama-sama diutus keluar melalui karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka lihatlah saudara sekalian, doktrin Roh Kudus, karunia Roh Kudus bukan satu teori tok. Tapi ini adalah doktrin yang paling praktis menyentuh kehidupan kita sehari-hari sebagai gereja Tuhan. Mengerti dengan benar, melihat keseriusan isi hati Allah di dalam karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dengan benar. Maka kita tidak mungkin menjadi orang yang sembarangan dengan hidup kita. Mari sama-sama menjadi undangan buat kita ketika kita pulang dari sini. Untuk baik-baik gumulkan, untuk baik-baik merelakan hidup kita itu masuk ke dalam gereja Tuhan. Untuk makin dibentuk Tuhan, makin diperlengkapi Tuhan. Dan makin dipakai Tuhan bagi kerajaan Allah. Jangan tunda, saudara-saudara, jangan tunda. Jangan bermalas, jangan tahan karunia yang ada padamu. Sebab Kristus menebusmu, memanggilmu ke dalam bagian dari keluarga kerajaan Allah. Bukan untuk demi kepentingan dirimu sendiri. Percaya Yesus mati masuk surga, terlalu dangkal. Melainkan untuk engkau dipanggil ke dalam, diutus keluar, menjadi shalom bagi dunia ini. Sebegitu seriusnya setting yang Tuhan sediakan untuk hidup kita sebagai umat tebusan. Karena itu, tidak ada satupun dari kita yang dipanggil jadi penonton, menjadi pengangguran, menjadi tamu di dalam gereja Tuhan. Selamat bergumul dan selamat meminta untuk terus bergumul di hadapan Tuhan, untuk mempertumbuhkanmu semakin peka akan karuniamu, untuk kita sama-sama sebagai jemaat Tuhan di Citra di tempat ini boleh melayani Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, ada orang-orang yang sudah melayani dalam gereja ini dengan sebegitu tulusnya. Tapi kami tidak bersuka cita hanya karena itu. Tapi kami juga bersuka cita untuk terus mendoakan mereka yang sudah melayani, untuk terus Tuhan urapi dan Tuhan berkati untuk semakin bertambah-tambah dalam karunia untuk melayani Tuhan. Demikian juga kami yang sudah menikmati melalui setiap orang yang Tuhan sudah pakai melayani Tuhan dalam gereja ini. Kami pun menjadi orang-orang yang dipertumbuhkan dan dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyerahkan hidup kami, dibentuk Tuhan dan menjalankan atau menghasilkan karunia-karunia yang dipakai Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan berbelas kasih atas kami gerejamu. Jangan biarkan kami menjadi orang yang menahan diri. Jangan biarkan kami menjadi orang yang menunda-nunda. Jangan biarkan kami menjadi orang yang mendukakan Allah. Jangan biarkan kami padamkan roh. Tapi biarlah hati kami boleh bersama-sama terjun di dalam gereja Tuhan. Menjadi satu kesehatian, satu kesatuan yang dikuduskan dan dipimpin oleh firman di dalam terang pimpinan Allah Roh Kudus yang memimpin kami sebagai gerejamu, yang dipanggil ke dalam bertumbuh bersama untuk diutus keluar. Berkati gerejamu di tempat ini, berkati setiap kami di dalam hal-hal yang akan kami kerjakan. Secara khusus sekarang di dalam proses perkembangan untuk pembangunan ke depan, untuk pindah tempat di Citra, untuk nanti ada sekolah dan gereja, dan di pihak lain untuk pertumbuhan jemaat Tuhan tempat ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa dan segala hal yang dikerjakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan di dalam. Tuhan beri kami kesehatian, satu sama lain saling memperlengkapi. Jangan biarkan kami menjadi penonton, menjadi tamu atau pengangguran dalam gerejamu. Kuduskan kami menjadi dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Persatukan kami menjadi bagian dari tubuh Kristus, menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yang melayani Tuhan, yang memuliakan Tuhan sampai seumur hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.